surah ini mempunyai beberapa nama. Di antaranya yang termasyhur diambil dari Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, Suratus Salat, di mana Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul Karim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Muslim wujubul qiraah Al-Fatihah fi kulli rakaah. Yani riwayat inilah yang telah disalin oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu pada cetakan Mesir jilid 1 halaman 66. Yani aku membagi salat yakni surah Fatihah antara aku dan hamba-hambaku setengah-setengah. Yani separuh surah adalah sifat ilahiyah dan separuh lagi doa hak untuk manusia hamba-hambaku. Nama yang kedua adalah Suratul Hamd. Di dalam hadis Abu Dawud ada riwayat dari Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah umul Quran wa umul kitab wa sab'ul mathani. Yani nama lain dari Suratul Hamd adalah umul Quran dan umul kitab dan juga sab'ul mathani. Abu Dawud Kitabus Salat bab Fatihatul Kitab. Dan nama yang ketiga, keempat, dan kelima adalah Ummul Quran, Al-Quranul Azim, dan Sab'ul Mathani. Tiga nama ini juga adalah nama surah Al-Fatihah. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hiya Ummul Quran, wa hiya Sab'ul Mathani, wa hiya Quranul Azim. Yani surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran dan As-Sabul Mathani dan juga Al-Quranul Azim. Terdapat di dalam jilid kedua halaman 448. Dan kata Sab'ul Mathani pun digunakan di dalam Quran Karim. Sebagaimana Allah berfirman, Walaqad atainaka sab'a minal mathan. Surah Al-Hijr ruku 6. Dan ini terdapat dalam Quran Karim. Dan nama yang keenam dari Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Nama ini tersebut di dalam hadis Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan telah tersebut di atas tadi pada keterangan nomor 2. Yang ketujuh adalah Asy-Syifa. Nama ini diriwayatkan dari Hadrat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab sifa'u min kulli da'in. Bahwa surah Al-Fatihah menyembuhkan setiap penyakit. Ad-Darimi. Dan Baihaqi juga di dalam Su'bil Iman meriwayatkan riwayat ini. Tetapi kata min kulli da'in itu diganti dengan kata samin yang artinya penawar setiap racun. Yang ke-8 nama dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. yakni surah jampi-jampi atau jimat. Nama ini juga diriwayatkan oleh Hadrat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama ini tertulis di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga di dalam Bukhari. Bukhari Fadail Quran bab Fatihatul Kitab dan Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 3. Ini seseorang menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang dipatuk ular atau digigit ular. Maka saya bacakan surah Fatihah lalu saya tiupkan kepada lukanya itu. Maka sembuhlah ia. Atas cerita itu Rasulullah SAW bersabda, Mayudrika innaha ruqyah. Bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah surah jampi-jampi? Sahabat tersebut menjawab, Ya Rasulullah SAW, itulah keyakinan yang ada di dalam hati saya. Jadi ini kejadian nyata di zaman waktu itu. Ada orang yang dipatuk ular dan dibacakan Al-Fatihah dan ditiupkan ke lukanya dan orang itu sembuh. Maka sahabat tersebut memberi nama Ar-Ruqyah dan Nabi membenarkan nama ini. Yang ke-9 adalah Suratul Kanz. Baihaqi meriwayatkan dari Hadrat Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha a'tani fima
man bihi alayya fatihatil kitab wa qala hiya kanzum min kunuz arsy. Fathul Bayan halaman 19. Yani Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, satu di antaranya adalah Fatihatul Kitab. Dan Allah Ta'ala berfirman kepadaku bahwa ini adalah salah satu khazanah dari antara khazanah arashku. Nama Fatihah sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Maka 9 nama-nama tersebut dari Quran dan dari hadis-hadis telah terbukti kebenarannya. Selain itu ada lagi nama-nama lain yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Imam Suyuti rahmatullah alaihi telah menghitung dan mencatat hingga sebanyak 25 nama-nama. Alamah Qurtubi juga menulisnya sebanyak 12 nama-nama dari Al-Fatihah. Tetapi bukti nama-nama tersebut dikarenakan dari Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menemukannya, kata Khalifatul Masih kedua, maka saya tidak membahasnya di dalam keterangan ini. Nama Fatihah yang merupakan kabar gaib perihal surah ini di dalam kitab-kitab terdahulu pun ada dijelaskan. yakni tentang nama surah Al-Fatihah juga terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu dalam agama sebelum Islam. Jadi nama Fatihah yang telah diberikan kepada surah ini mempunyai satu keistimewaan. Yaitu nama ini ada tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu sebagai kabar gaib. Buktinya terdapat di dalam Mukasyifat bab 10 ayat 2 yang tertulis. Dan di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka dan kaki kirinya dipijakkannya ke laut dan kaki kanannya ke darat. Dan dengan suara keras bagai singa mengaung, ia berteriak. Ketika ia berteriak, maka ketujuh guru pun membunyikan suaranya masing-masing. Nah, ini keterangan dari kitab Mukasyifat bab 10 ayat 2. Yang keterangannya adalah bahwa nama surah ini dan jumlah ayatnya tercantum sebagai kabar ghaib. Penterjemah dari agama lain karena tidak mengetahui asal hakikat kabar gaib ini, lafaz di dalam bahasa Ibrani Fatuhah diterjemahkan dengan kata kitab kecil yang terbuka. Padahal Fatuhah itu adalah Fatihah nama surah ini. Di dalam kabar gaib ini ada tersebut 7 suara guru. Maksudnya adalah 7 ayat surah Al-Fatihah ini. Para pengarang Kristen sepakat mengakui bahwa kasyaf yang tersebut di atas adalah kabar gaib tentang kedatangan Al-Masih yang kedua kali. Ini memang benar. Dari kata-kata kabar gaib ini nyata bahwa sampai zaman kedatangan Al-Masih, surah ini masih tertutup. Yakni penjelasannya yang luas akan terbuka di zaman Masih Maud alaihissalam. Buktinya tertulis di dalam Mukasyifat bahwa Nabi itu diseru oleh satu suara langit yang berbunyi. Meteraikanlah saja barang yang telah dikatakan oleh ketujuh guru itu dan jangan menuliskannya. Ini pada bab 10 ayat 4 dari Mukasyifat itu. Jadi jelas sekali dari keterangan-keterangan kitab terdahulu pun tentang nama Al-Fatihah itu sudah disebut-sebut dan dihabargaibkan. Jadi betapa tinggi kedudukan dari nama Al-Fatihah ini. Sebelum turun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah memberitahukannya kepada pengikut agama sebelum Islam yang terdapat di dalam kitab-kitab agama mereka. Jadi sungguh betapa Al-Fatihah memiliki kedudukan penting sehingga Allah mengkabarkan kepada para pengikut agama sebelum Islam. Hadirin hadirat yang mulia, Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan nama surah-surah. Jadi maksud saya yang pertama adalah bahwa menyebutkan nama surah Fatihah secara rinci ialah hendak menerangkan bahwa semua nama surah ini adalah dari yang mulia Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ternyata dari sebagian nama surah Fatihah, beliau memberi nama itu berdasarkan ilham dari Allah taala. Maksud saya yang kedua menerangkan ini adalah menyebutkan nama-nama tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa maksud dan tujuan surah Al-Fatihah itu sangat luas sekali kandungannya. Dalam 9 nama ini sebenarnya ada 10 materi yang diterangkan oleh surah Al-Fatihah ini. Bermacam-macam nama menunjukkan luasnya kandungan surah Al-Fatihah ini. Pertama adalah bahwa ia adalah Fatihatul Kitab.
yakni diperintahkan untuk meletakkannya di permukaan sekali dalam urutan surah-surah dalam Quran Karim. Yang kedua, ia adalah kunci dari tujuan-tujuan ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan perantarannya, maksud Quran Karim itu akan terbuka. Kemudian surah Fatihah adalah suratul hamd. Yakni surah ini menerangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran manusia sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kelahiran manusia ini sebenarnya untuk kemajuan yang maha luhur. Dan juga kelahiran manusia menerangkan bahwa hubungan Allah taala dengan hambanya yang lain didasarkan atas kasih sayang dan karunia semata-mata. Kemudian ia adalah as-salat, yakni di dalamnya diajarkan doa yang sangat sempurna, yang tidak ada bandingannya dimanapun. Ia adalah umul kitab, yang di dalamnya diterangkan segala macam ilmu pengetahuan yang akan dihadapkan kepada manusia. Ia juga kitab yang mulia, yaitu ia sebagai ibu dari Quran Majid. Yang menyebabkan turunnya Quran Karim ini adalah doa-doa yang terkandung di dalam Al-Fatihah, yang keluar dari hati yang hancur luluh. Dan yang membawa Quran Karim dari aras ilahi yang maha besar. Hadirin hadirat yang mulia, pemirsa MTA yang bahagia. Demikianlah episode kali ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.